Halo, Shalom, saya Uncle Mandil 24 dan hari ini Uncle Mandil mau berbicara kepada saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus. Semuanya yang melihat video ini, yang Uncle Mandil mau katakan adalah jangan pernah percaya, jangan buka ruang sedikit pun untuk menerima sesuatu kata-kata tentang ayat Alkitab yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, jangan pernah engkau percayai untuk menerima satu kata pun tentang penjelasan ayat Alkitab atau firman Allah. Jangan pernah. Walaupun mereka berteriak-teriak, jangan pernah. Jangan pernah. Orang yang apa artinya orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya? Artinya orang yang tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Jadi apapun yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, semuanya palsu. Semuanya palsu. Hati-hati. Hawa dia jatuh oleh karena dia mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh iblis. Hati-hati. Hati-hati. Iblis mencomot, mengambil sebagian, membuang sebagian, dan diolahnya untuk membuat Hawa, Adam itu terpisah dari Tuhan Allah. Jadi tidak ada yang murni, utuh keluar dari mulut-mulut orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Berani berkata no. Makanya kalau saudara mau berhadapan dengan orang-orang lain, ataupun ada orang-orang yang berkata, ayo berdebat. Saudara, kita tidak perlu berdebat ngotot-ngototan kepada orang-orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Cukup kita memberitakan kebenaran aja. Cukup saudara beritakan firman Allah kebenaran kepada orang itu. Mau diterima atau nggak diterima, itu bukan bagian kita. Tugas kita adalah beritakanlah firman Tuhan, siap sedialah dalam segala kondisi apapun. Yang kita beritakan firman Allah secara utuh. Ya saudara, yang penting, yang terutama adalah Yesus Kristus, sang firman itu, firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya jalan. Dialah satu-satunya kebenaran. Dialah satu-satunya hidup, sumber hidup kita. Jadi saudara, di luar dari firman Allah yang telah menjadi manusia, Yesus Kristus tidak ada gunanya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Jadi waspadalah, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 15-23. Ada nabi-nabi palsu, ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, memberitakan firman Allah, berteriak. Ya, apalagi orang-orang yang tidak percaya, yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Mereka menantang orang-orang yang sudah dalam Yesus Kristus. Tetapi sekali lagi, Yesus Kristus mengingatkan, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dan Yesus pada kedatangannya yang kedua kalinya, firman Allah yang menghakimi, maka tidak mengenal, nyahlah daripadaku kepada semua orang yang tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya, yang tidak mau melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Supaya setiap orang yang percaya kepada anak, menerima anak itu, yaitu Yesus Kristus firman Allah yang telah menjadi manusia. Saudara, kita harus punya integritas. Integritas kita bukan dibangun berdasarkan orang lain, tapi standar hidup kita adalah firman Allah. Kebenaran itu, Alkitab itu. Jangan gunakan yang lain, tapi biarlah engkau membangun hidupmu di atas firman Allah. Sebagai dasar adalah firman Allah, pondasi adalah firman Allah, standar hidup kita, patokan hidup kita adalah firman Allah. Peganglah imanmu dalam Yesus Kristus sampai engkau menutup mata selamanya. Karena Yesus berkata bahwa orang yang kehilangan nyawanya karena firman Allah, karena imannya dalam Yesus Kristus, di mana dikatakan engkau tidak kehilangan nyawamu, engkau memperolehnya. Karena Yesus firman Allah, kebangkitan dan hidup. Ya, yang telah bangkit hidup membuktikan bahwa firman Allah tidak pernah mati. Firman Allah tidak pernah kalah. Firman Allah kekal selama-lamanya. Dan Allah mau kita di dalam Yesus Kristus memegang itu dan hidup selama-lamanya bersamanya. Tuhan Yesus memberkati.